Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adi Putra Yudhistira STMPD. Saya merupakan guru produktif TKJ di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Saya akan melaporkan laporan pemecahan masalah mengenai etika peserta didik di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, tempat dinas saya. Deskripsi permasalahan. Di sini saya memperhatikan sebagian besar peserta didik sudah hilang etikanya dalam kehidupan sehari-hari dan menganggap itu hal yang biasa bagi mereka. Sedangkan dalam pendidikan sekarang, ini kan justru yang paling ditekankan adalah karakter dari peserta didiknya. Jadi saya mengharapkan untuk peserta didik etikanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Akar permasalahan yang pertama ini terjadi mungkin karena kebiasaan di lingkungan rumah atau sekolahnya dahulu. Jadi mungkin karena kebiasaan atau mungkin lingkungan di sekitarnya tidak mendidik untuk beretika. Jadi mungkin ketika masuk SMK kebiasaan itu terbawa dan yang ditakutkan dari kebiasaan itu nanti akan menjadikan sebuah karakter. Yang kedua adalah lingkungan pergaulan. Dari lingkungan pergaulan itu sangat berpotensi sekali dalam membentuk etika dan karakter seorang anak. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa hal yang biasa ketika tidak memakai etika itu dalam kehidupan sehari-hari itu dianggap biasa. Gitu. Jadi mereka menganggap itu tidak jadi masalah gitu dalam beretika di kehidupan sehari-harinya. Alternatif solusi yang penulis bisa tawarkan, yang pertama yaitu dengan membuat tata tertib tentang etika gitu bagi peserta didik. Yang kedua, pemberian sanksi terhadap peserta didik yang humanis ketika melanggar tata tertib yang telah disepakati. Karena penulis berpikir bahwa tata tertib ketika tidak ada sanksi, maka tata tertib itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, secara humanis. Karena kita objeknya adalah peserta didik, objeknya manusia, maka kita perlakukan mereka atau berikan sanksi kepada mereka yang mendidik atau secara humanis. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara personal. Jadi kita lakukan pendekatan, melakukan pemahaman secara personal kepada peserta didik yang mungkin kurang dalam beretika. Hasil pemecahan masalah di sini dengan adanya alternatif solusi yang disuguhkan penulis, alhamdulillah peserta didik berangsur berubah karakternya sedikit demi sedikit. Mereka paham apa fungsinya kita memakai etika dalam kehidupan sehari-hari dan nanti mereka akan rasakan dalam kehidupan mendatang apa isinya fungsi dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga saya sampaikan mengenai contoh tata tertib etika. Yang pertama, salah satunya adalah bisa dengan kebiasaan mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Karena saya perhatikan banyak anak atau peserta didik yang tidak mengucapkan salam ketika memasuki sebuah ruangan atau memasuki sebuah kelas gitu kan, atau memasuki sebuah laboratorium. Yang kedua, budayakan 3S, senyum, salam, sapa dalam kehidupan sehari-hari sekalipun dengan orang yang tidak kenal atau tidak mengajar di kelasnya. Nah, ini terjadi saya perhatikan anak yang merasa tidak diajarkan atau merasa tidak digurui, mereka tidak menyapa, tidak senyum gitu kan. Harusnya kan ya kepada siapapun meskipun tidak mengajar di kelasnya, ya dibiasakanlah budaya 3S itu, yaitu senyum, salam, sapa. Selanjutnya,
Contoh yang ketiga, mengucapkan permisi atau mungkin dalam bahasa Sundanya punten ketika melewati orang lain, baik kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jadi mungkin saya lihat budaya-budaya Sunda atau budaya-budaya Sunda itu ketika melewati seseorang sudah tidak dilaksanakan. Saya berharap ke depan gitu kan budaya permisi ini menjadi suatu kebiasaan gitu. Yang terakhir mungkin sumber rujukan. Sumber rujukan yang pertama merupakan visi dari SMK Negeri 4 Tasikmalaya yang berbunyi, dengan berlandaskan iman dan takwa terwujudnya lulusan yang cakap. Cakap itu yang cerdas, aktif, kreatif, akhlak mulia, dan produktif. Jadi di visi misi SMK 4 juga akan dijelaskan bahwa harapannya adalah menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Salah satunya indikator dari akhlak mulia itu anak harus memiliki etika, memiliki perilaku, memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, yaitu tata tertib di kelas atau tata tertib di laboratorium. Jadi di sini kita akan tampilkan, kita akan selipkan beberapa aturan tata tertib etika ini di tata tertib kelas atau di tata tertib laboratorium. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.